Jadi teknologi proses itu adalah gampangannya karena kita sedang membahas kimia industri, kita akan membahas teknologi dalam kimia industri ya atau dalam industri kimia. Industri apa saja? Yaitu industri yang kemarin saya sebutkan, mulai dari minyak bumi, asam sulfat, pupuk, sabun dan lain sebagainya, ya. Nah, sebelum kita ke situ, sekarang kita harus tahu dulu yang dimaksud dengan proses itu apa sih? Proses itu kan kegiatan antara bahan baku dan produk, ya. Ketika bahan baku mau dijadikan suatu produk, baik produk antara maupun produk jadi harus mengalami atau harus dilakukan sebuah proses, ya. Jadi teknologi proses itu adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk merubah bahan baku menjadi produk atau bahan yang mempunyai nilai lebih, ya. Di mana perubahan dapat berupa perubahan yang bersifat fisik maupun perubahan yang bersifat kimia dalam skala besar atau disebut dengan skala industri. Misalnya sawit. Sawit akan saya proses menjadi produk minyak, ya. Produknya sawit itu kan sebenarnya bukan hanya minyak goreng ya, tetapi banyak produk-produk lain yang dihasilkan oleh sawit. Misalkan mentega, margarin, kemudian sekarang sudah menjadi BBM ya. Ada B20, B50 itu ya. Itu kan substitusi sawit ke dalam apa itu namanya? Minyak bumi seperti itu. Oke, sekarang kita ke diagram alir proses. Jadi agar kita bisa memahami suatu proses dengan baik, dengan sederhana, kita harus membuat istilahnya deskripsi dalam bentuk gambar atau diagram. Ya. Jadi daripada kita menuliskan sebuah proses dalam bentuk kalimat, ya, akan lebih mudah menuliskan suatu proses itu dalam bentuk gambar atau diagram. Ya. Diagramnya dapat berupa diagram alir maupun diagram blok. Ya. Jadi sangat sulit untuk menggambarkan suatu proses dengan kalimat berparagraf ya. Misalkan proses pembuatan garam dapur dari air laut. Nah, kita tulis pakai paragraf ya, pusing yang baca ya. Lebih mudah kita membuat diagram. Nah, ini sebagai contoh. Air laut. Air laut diapakan dulu? Dipompa. Dipompa kemana? Yaitu dipompa ke tambak ya. Nah, setelah ditambak, diapakan? Diberi sinar matahari. Nah, sinar mataharinya akan dikenal, istilahnya tambaknya dikasih sinar matahari. Akan terjadi apa? Yaitu akan terjadi penguapan. Penguapan ini akan menghasilkan apa? Menghasilkan garam kristal yang masih kotor. Ya. Jadi proses berubahnya air laut ditambah menjadi garam itu namanya adalah proses kristalisasi ya. Nah, kristalisasi sendiri ini adalah sebuah proses yang nantinya akan banyak dilakukan di dalam industri kimia. Tidak hanya industri garam, tapi banyak sekali industri lain yang mengalami proses atau yang ada proses kristalisasinya. Misalkan industri gula ya, gula tebu. Nah, proses dari cairan tebu menjadi tebu itu juga adalah proses kristalisasi ya. Kemudian setelah garam kristal kotor ini akan diproses lagi atau dimurnikan menjadi
garam yang lebih bersih, artinya pengotornya dihilangkan, plus ditambah dengan iodium. Ya, kalau Anda pernah dengar, oh ada garam yang mengandung iodium, nah gitu ya, berarti itu ada zat iodium yang ditambahkan ke dalam garam sebagai zat yang dibutuhkan atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, begitu ya. Nah, setelah terjadi pemurnian dan ditambah dengan iodium, maka garam ini siap dicetak. Nah, atau kalau tidak dicetak, kalau zaman dulu dicetak ya, yang tahu nggak garam yang balok, yang kotak-kotak yang diwadahi plastik itu loh, itu dicetak. Ada juga yang dikemas seperti itu, sehingga menjadi garam dapur. Ini adalah salah NaCl. satu proses pembuat apa itu namanya diagram blok atau diagram apa itu namanya ya, diagram blok proses pembuatan garam dapur dari air laut. Selanjutnya ya ini yang saya jelaskan barusan ya, kalimat ini itu yang saya jelaskan barusan. Nah, betapa rumitnya ya kalau kita membaca ini tanpa digambar diagramnya, lebih mudah membaca diagram. Oh, kelihatan separuh, Bu. Apanya kelihatan separuh? Yaitu tampilan slide-nya itu, Bu. Masalah jaringan muka. Kelihatan nggak? Yang ke kanan tadi. Ya, sudah pas Bu di saya Bu. Oh ya. Oke, nah ini contoh yang kedua. Putus-putus. Ini contoh yang kedua yaitu proses pembuatan gula ya. Proses pembuatan gula tebu. Jadi ini tebu, ini maksudnya ini adalah komposisi kimia yang diketahui. Bahwa tebu itu, tahu tebu yang masih batangan itu ya, itu sebenarnya terdiri dari gula sekitar 16%, airnya 25%, dan yang 59% itu pulp atau buburnya atau scratch-nya ya. Scratch-nya dari apa itu batang tebunya itu. Nah, maka tebu ini harus digiling dulu, masuk ke proses penggilingan. Kemudian menjadi pulpnya gula, kemudian disaring. Nah, padatannya ini berisi pulp ini disingkirkan dulu. Kemudian menjadi sirup ataupun campuran dari gula dan air. Kemudian campuran gula dan air ini akan mengalami proses penguapan sehingga airnya ini hilang ya. Airnya ini dihilangkan. Kemudian menjadi sirup yang kental ya, gula yang mengental karena airnya sudah diuapkan. Kemudian dari sirup yang kental inilah terjadi proses kristalisasi sehingga menjadi gula yang berbentuk kristal. Ya, gula kristal tadi itu dicacah atau apa itu namanya? Turunkan ukurannya ya atau apa? Dikecilkan sehingga menjadi gula pasir gitu ya. Waktu proses kristalisasi gula ini masih bentuknya masih besar ya. Sehingga perlu dikecilkan sehingga menjadi gula yang siap dibungkus ke plastik. Oke, sampai di sini paham ya? Selanjutnya, ini nanti saya kasih bukunya kok, baca sendiri kalau belum apa itu namanya, belum dong. Kita akan memahami simbol-simbol dari diagram proses. Ini adalah simbol aliran proses dimulai. Baca ya nanti ya. Ini adalah bahan baku masuk, bahan antara masuk, aliran proses berakhir, produk keluar, dan produk samping keluar. Nah, ini istilah-istilah yang mungkin harus Anda familiar ya, harus istilahnya enggak apa itu namanya, enggak asing dengan simbol-simbol ini. Jadi kalau diagram alir nanti ada simbol-simbol ini, tahu maksudnya. Tidak hanya
kotak-kotak gitu ya, tapi setiap simbol ada maksudnya. Ya. Ini baca sendiri aja keterangan-keterangannya ya. Karena ini kan biasanya ada buku panduannya ya. Kalau di industri-industri pasti ada buku panduannya ya. Tidak usah dihafal. Kode-kode pada alat ya. Kalau Anda mungkin di industri atau di pabrik atau di kantor yang bersentuhan dengan alat-alat berat di industri, biasanya setiap mesin, setiap peralatan ada kode-kodenya seperti ini. Ya. J itu untuk conveyor, K untuk instrumentasi, L pompa, dan seterusnya. Ya, ini tidak usah dihafal karena ini biasanya ada buku panduannya di masing-masing industri. Oke. Sekarang saya langsung ke sini aja. Ini enggak terlalu penting. Bu Khair, untuk absensinya disetting jam berapa, Bu? Bisa jam 7 aja mulainya ya. Enggak apa-apa. Oke, siap. Thank you. Ya, bentar ini komputernya ngehang. Tunggu ya. Aduh. Mana tadi? Sebentar saya bukakan. Diagram alir proses. Sebentar ya. Ini share screen-nya mana ini tadi? Itu eng. Bentar tak, ini saya lagi nyari. Sebentar, kok nge-close sendiri nih PDF saya. Minta di lem biru, Bu. Iya, ini saya sebentar. Ya Allah. Udah ini aja deh. Kelihatan? Cek tak lihat. Tadi halaman berapa ini? Teknologi proses halaman 215. Oh, ini nggak nyampe 215 sih yang ini. 215. Oke. Sekarang kita selanjutnya ke sini. Aduh, lama sekali ini nge-scrollnya. Ini kalau nggak pelan-pelan nge-scrollnya nanti ngehang lagi laptopnya. Tunggu ya. Oke, yang ini dulu deh. Nanti Anda silakan baca yang ini ya. Identifikasi suatu proses dan operasi pada kimia industri. Jadi
sebuah satuan atau sistem dalam proses industri kimia itu sangat diperhitungkan. Kenapa kok diperhitungkan? Karena menyangkut bahan baku apa yang akan dimasukkan, kemudian katalis apa yang diperlukan, dan berapa hasilnya, seperti itu ya. Ini nanti akan menyangkut pada biaya produksi suatu bahan ya. Jadi ini satuan operasi merupakan bagian dari sistem proses di mana bagian ini lebih menekankan pada perubahan yang bersifat fisik, sedangkan satuan proses penekanan yang bersifat kimiawi. Tapi keduanya memerlukan alat untuk melakukan perubahan. Jadi proses istilahnya ini peralatan satuan operasi ini cukup banyak sebagai simbol. Oke. Jadi intinya begini. Kalau dalam industri kimia beda ya dengan industri-industri yang apa itu namanya yang tidak syarat dengan istilahnya itu reaksi kimia ya, misalkan industri apa ya yang enggak, misalkan industri packaging kah atau industri yang Industri jasa, Bu. reaksi kimianya ya, industri jasa misalkan ya, kan tidak syarat dengan apa itu namanya proses kimia, itu biasanya tidak serumit industri kimia. Jadi kalau industri kimia dari titik pertama sampai titik akhir keluaran produknya itu harus sangat diperhitungkan. Terutama proses kimia apa yang harus terjadi di dalamnya, maka peralatannya juga harus menyesuaikan ya. Artinya apa? Bahan yang diolah itu akan menentukan peralatan mesin apa yang harus dibeli dan atau yang harus disiapkan, seperti itu. Karena spek ataupun keperluan mesin itu juga berpengaruh pada hasil dari industri dari produk kimia itu sendiri. Oke, nanti baca sendiri aja yang ini ya. Ini sebagai contoh-contoh aja ya. Yang pertemuan kemarin. Bu, bukunya berapaan, Bu? Enggak, PDF aja tak share nanti. Enggak tahu saya yang yang apa itu namanya? Saya kira beli, Bu. Cari aja ya, kimia industri gitu ya. Kemudian ini beberapa peralatan-peralatan pemecah atau penghalus. Inilah sekedar pengetahuan aja ya. Masing-masing mesin perajang, mesin pemarut, apalah ya. Baik mulai yang sederhana maupun yang kompleks di industri yang besar ya. Nanti kan Anda bisa googling lah ya, mesin grinder skala industri itu seperti apa, mesin pemotong misalkan besi, mesin apa itu namanya pengaduk dalam tangki, apa itu namanya? Tadi bahan apa? Bahan bakar crude oil seperti apa, nanti browsing aja sendiri. Oke. Sekarang kita ke sini, proses pencampuran bahan. Jadi pencampuran bahan itu adalah sebuah proses penting dalam industri kimia. Karena pencampuran itu adalah proses menyebarnya bahan-bahan secara acak, di mana bahan yang satu menyebar ke dalam bahan yang lain. Jadi proses pencampuran ini biasanya untuk diperoleh atau agar memperoleh sebuah fase atau sebuah campuran yang lebih homogen atau yang lebih seragam. Jadi proses pencampuran itu membutuhkan gaya mekanik. Gaya mekanik itu apa istilahnya? Proses mengaduk itu loh ya. Untuk menggerakkan bahan-bahan sehingga didapat hasil yang homogen. Oke, beberapa peralatan digunakan untuk mencampur zatnya dapat juga digunakan untuk mencampur zat padat atau pasta. Ya wis, baca sendiri. Nah, apa sih tujuannya pencampuran bahan itu? Yang pertama, nih, menghasilkan bahan dengan komposisi tertentu yang homogen. Yang kedua adalah mempertahankan kondisi campuran selama proses kimia dan fisika agar tetap homogen. Ada lagi mempunyai luas permukaan kontak antara komponen yang besar. Kemudian ini menghilangkan perbedaan konsentrasi dan perbedaan suhu
Jadi kalau misalkan dalam sebuah tangki gitu ya, yang bawah panas, yang atas dingin lah perlu dihomogenkan dulu, dicampur dulu agar nanti hasil dari reaksi kimia di dalamnya sempurna sesuai dengan yang diinginkan. Yang terakhir adalah yang ini. Jangan coret-coret ya. Oke. Apa saja yang mempengaruhi proses pencampuran bahan? Yang pertama adalah aliran. Aliran turbulen atau laju alir bahan yang tinggi biasanya menguntungkan proses pencampuran dan sebaliknya ya. Jadi proses pemindahan suatu cairan misalkan ya dari atau suatu bahan dari satu tangki ke tangki yang lain itu alirannya yang deras dengan alirannya yang lambat itu akan berbeda. Yang kedua adalah ukuran partikel atau luas permukaan. Jadi ingat yang kuliah kemarin, semakin luas permukaan suatu bahan yang harus dicampur berarti semakin kecil partikelnya dan semakin mudah gerakannya di dalam campuran. Maka proses pencampuran akan semakin baik. Misalkan gampangannya gini, akan lebih mudah mencampur pasir dengan semen daripada mencampur batu dengan semen ya. Nah, istilahnya seperti itu. Jadi mencampur pasir dengan semen kalau kita mengaduknya akan lebih mudah tercampur daripada saat kita mencampur batu dengan semen. Istilahnya begitu. Semakin kecil permukaan semakin besar tak balik aja. Semakin kecil ukuran suatu bahan artinya luas permukaannya semakin besar. Jangan kebalik ya. Yang selanjutnya adalah kelarutan. Semakin besar kelarutan bahan yang akan dicampur, maka semakin baik pencampurannya. Kelarutan itu nanti ada hubungannya dengan komposisinya, ya. Tahu ya kelarutan ya, misalkan gula dicampur dengan air. Gula kan akan larut ya. Nah, tapi ada bahan-bahan yang ketika dicampur menjadi tidak menyatu. Nah, itu maka kelarutannya kecil artinya ya. Jadi semakin besar kelarutannya artinya bahan itu semakin mudah dicampur. Saya contohkan, air dan gula itu kelarutannya besar. Tetapi air dan minyak itu kelarutannya kecil, sangat kecil. Nah, yang selanjutnya, pemilihan alat pencampur. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, jenis bahan yang akan dicampur. Yang kedua, jenis campuran yang akan dibuat. Kemudian jumlah campuran, berapa derajat pencampurannya, maksud pembuatannya buat apa, dan sistem operasinya, dia kontinu atau terputus. Misalkan begini, saya mau mencampur suatu zat A yang sifatnya korosif misalkan. Saya campur dengan zat B. Maka karena saya tahu bahan A ini sifatnya korosif, maka harus saya campur di tempat atau di wadah yang anti korosif atau anti karat. Nah, seperti itu dan seterusnya. Jadi peralatannya harus sesuai dan harus dilihat apa sifat kimia dari bahan yang akan dimasukkan ke dalam alat itu, ya. Karena apa? Tidak semua bahan itu bisa dimasukkan ke dalam peralatan yang terbuat dari logam, ya. Perlu diingat. Kalau di industri kan kita identik dengan bahan-bahan yang terbuat dari logam, ya. Nah, tapi ingat, tidak semua bahan kimia itu bisa dicampur dalam peralatan yang terbuat dari logam. Ada justru bahan-bahan kimia tertentu yang harus dicampur dalam wadah, misalkan apa itu namanya? Gelas. Tahu gelas ya, yang terbuat dari apa itu namanya? SiO2 itu, kaca, terbuat dari kaca maksudnya ya. Ada juga bahan-bahan yang harus dicampur dalam wadah yang
permukaannya plastik misalkan. Seperti itu. Oke, yang ini dibaca sendiri ya, pencampuran bahan cair. Nah, wis bacaan sendiri yang ini. Ada proses pencampuran bahan padat cair. Nanti baca sendiri ya. Belangkemen nanti saya baca semuanya. Ini karena materinya mudah. Pencampuran bahan padat-padat. Ada juga pencampuran bahan cair dan gas. Ini aja yang perlu saya tekankan. Pencampuran bahan cair dan gas harus dilakukan di wadah yang tertutup. Ya, biasanya dalam wadah vakum. Karena gas itu kan material yang sangat mudah untuk istilahnya lolos ya, lolos di apa itu namanya lubang kecil istilahnya. Jadi pencampuran bahan cair gas itu biasanya dalam keadaan tertutup bahkan vakum seperti itu. Yang selanjutnya merawat alat pencampur. Nanti ini dibaca sendiri, tapi ada satu hal yang perlu saya tekankan. Jadi tangki atau alat pencampur ya, baik itu pengaduknya maupun wadahnya, ya itu kan biasanya dalam periode tertentu dibersihkan. Kadang dibersihkan pakai air misalkan. Kadang juga harus dibersihkan dengan zat kimia tertentu, ya. Nah, proses pembersihan ini itu juga harus diperhatikan. Apakah nanti alat pembersihnya atau cairan pembersihnya itu dapat mengkontaminasi atau tidak. Nah, itu harus dicek ataupun biasanya harus alatnya dikalibrasi seperti itu ya. Apakah alat ini sudah 100% ataukah masih ada zat pengotor berupa zat pembersih itu tadi. Ini biasanya yang kadang itu agak lalai di industri-industri. Bu Khair, maaf Bu menyela. Ya. Ini pertemuan kedua apa ketiga Bu ya? Maaf lupa saya Bu. Berapa lupa juga saya. Gua kayaknya. Oh 2 Bu ya? Kemudian, oh ya terima kasih Bu. Oke. Ini adalah proses kimia yang juga biasa terjadi di industri kimia, yaitu penyulingan atau bahasa Inggrisnya adalah distillation atau bahasa industrinya destilasi biasanya ya. Jadi destilasi adalah proses pemisahan komponen dari suatu campuran yang berupa larutan cair-cair, di mana karakteristik dari campuran tersebut adalah mampu campur atau mudah menguap. Jadi gini, proses destilasi itu ada macam-macam ya. Ada destilasi yang memisahkan antara cairan dengan cairan, ada destilasi yang memisahkan antara padatan dan cairan ya. Ada juga destilasi yang memisahkan antara cairan dan gas. Tapi pada akhirnya gas ini juga jadi cair lagi sih ya. Tapi yang penting itu ada 2 tadi. Memisahkan cairan dengan cairan dan memisahkan padatan dengan cairan. Saya kasih contoh mudahnya. Misalkan saya punya industri minyak wangi. Misalkan ya minyak wangi. Minyak wangi ini saya bukan minyak wanginya, bahan baku minyak wangi ya. Bahan baku minyak wangi itu kan biasanya berupa apa itu namanya? Minyaknya dari mana? Dari mana? Yaitu minyak dari tumbuh-tumbuhan misalnya. Contoh minyak mawar. Artinya kan saya harus menyuling atau mendestilasi mawar ini sehingga minyak yang saya inginkan itu kan keluar dari daun-daunnya atau dari kelopaknya mawar tadi. Nah, itu disebut dengan proses destilasi atau penyulingan.
1 menit lagi Zoom-nya akan mati.